Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama umat manusia, wabil khusus saudara-saudari kami yang ada di Gaza. 11.000 orang terbunuh oleh agresi militer Yahudi. Semuanya terdiri dari anak-anak, perempuan, masyarakat sipil yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Mudah-mudahan mereka jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan syuhada bila hisabin, tanpa dihisab, masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 169, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Artinya, jangan dianggap orang yang terbunuh fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Kata Allah, "Bal ahya", tidak, mereka adalah hidup. Mereka adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga bagaikan burung yang berterbangan dengan leluasa menikmati indahnya syurga. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sedangkan orang-orang Yahudi dan militer Israel yang terbunuh berjumlah 4.000 lebih. Itu agresi militer Hamas dengan pasukan Garda Al-Qassam. Mereka mati dalam keadaan tersiksa, masuk ke dalam neraka, khalidina fiha abadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir Yahudi dan orang-orang musyrik, orang ahlul kitab, masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Ulaika syarrul bariyah, mereka itu adalah golongan orang-orang yang perusak. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Langkah apakah umat Islam terhadap saudara kita yang sedang dibantai kepada Zionis Yahudi? Maksud dan tujuan mereka adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu genosida. Apa itu genosida? Adalah pembunuhan, pembantaian secara massal, secara sistematik oleh kaum Yahudi untuk memhanguskan etnis Palestina ataupun Palestina. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Muslim akhul Muslim." Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam lainnya, bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Orang Islam itu seperti satu tubuh. Apabila anggota yang lainnya merasa sakit, maka sakitlah seluruh tubuh. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Langkah pertama yaitu kita harus banyak berdoa dan berdonasi dengan harta yang terbaik semampunya untuk membantu mereka. Mudah-mudahan mereka melancarkan perjuangannya. Palestina ingin merdeka. Hadirin jamaah sidang rahimakumullah. Yang kedua, mari kita share pembantaian saudara kita yang ada di Gaza akibat serangan agresi militer Yahudi yang begitu semakin hari semakin membabi buta, supaya dunia mengakui dan mempercayai bahwa penjahat perang adalah Israel. Yang kedua yaitu boikot produk-produk Yahudi yang mendukungnya seperti McD, KFC, Kentucky, Starbucks, karena makanan tersebut sudah dicabut label halalnya. Kalau sudah dicabut label halal, itu makanan tidak halal lagi. Mungkin bisa terjadi dagingnya daging babi atau barang yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, pertama, umat Islam harus mendukung Palestina, karena Palestina adalah kota suci umat Islam setelah kota Mekah. Di dalamnya ada Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa. Dulu umat Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa. Lalu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144,
qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya, sungguh aku melihat engkau yang Muhammad membolak-balikkan arah menuju ke langit, maka Allah arahkan dengan sebenar nada arah kiblatmu yang engkau senangi adalah Masjidil Haram, di dalamnya adalah kiblat Ka'batullah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di manapun kamu berada maka arahkanlah kiblatnya ke Masjidil Haram. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa umat Islam harus membela Palestina? Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj dari Mekah menuju ke Masjid Aqsa Palestina, salat beserta nabi-nabi sebelumnya sebagai imam adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mi'raj ke langit yang ketujuh. Nah, di sinilah yang menjadi sejarah umat Islam bahwa Palestina di dalamnya ada Masjid Aqsa, itulah milik umat Islam seluruh dunia. Mudah-mudahan atas bantuan, doa dan dana saudara kita yang ada di Palestina menjadi negara yang merdeka, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seperti negara kita Indonesia pada hari ini adalah hari pahlawan 10 November. Mungkin para pejuang kita yang gugur di medan perang sama seperti Palestina berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. 3,5 abad kita dijajah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dengarlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Ini sebagai bahan koreksi diri, sebagai bahan renungan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.